Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam latihan fisika pada chapter 7. Kita melanjutkan pembahasan soal-soal pada gelombang bunyi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, kekuatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar mandiri gelombang bunyi. Kita lihat pada soal nomor 1. Suatu sistem resonansi mempunyai frekuensi dasar sebesar 1000 Hz. Bila diketahui bahwa 300 Hz dan 500 Hz merupakan nilai-nilai frekuensi berikutnya yang menghasilkan resonansi, maka dapat dikatakan pada sistem tersebut satu pipa organa terbuka kedua ujungnya. Pipa organa tertutup atau salah satunya tertutup dan salah satunya terbuka. Tali bergetar pada yang terikat kedua ujungnya, tali yang bergetar pada salah satu ujungnya terikat. Inilah yang kita inginkan pada option jawaban yang harus kita teliti. Dari keempat pernyataan itu mana yang benar? Ya. Pembahasannya ya. Ini nada dasar 100 Hz, kemudian 300, kemudian 500. Maka dengan demikian 1 dibanding 3 dibanding 5. Kan itu ya. Ini yang diketahui dalam soal, maka perbandingannya adalah 100 dibanding 3, 100 dibanding 300 dibanding 500, maka 1 banding 3 banding 5. Maka kalau demikian, seharusnya kita sudah bisa menerka adalah pipa organa terbuka. Karena pusat resonansinya pada tengah-tengahnya, pada pusatnya, yaitu pipa organa tertutup jadinya. Ya, pipa organa tertutup. Ya, maka menghasilkan apa? Satu ya. Pipa organa tertutup itu menjadi 2 simpul 1 perut gelombang. Ya, maka dengan demikian dawe salah satu ujungnya terikat. Maka 1 banding 3 dibanding 5. Ya, maka kalau pipa organa tertutup berarti ya 1/4 lambda, 1 simpul 1 perut gelombang. Ya. 1 simpul gelombang, 1 perut gelombang. Maka dengan demikian 1/4 lambda kan itu. Maka dengan demikian sistem yang terjadi pada soal nomor 1 jawabannya adalah yang C, 2 dan 4 ya. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 1. Soal nomor 2. Sebuah pipa organa terbuka yang panjangnya 75 cm bernada dasar C. Jika kecepatan suara saat itu 396 meter per sekon, maka panjang gelombang yang dihasilkan 1,5 meter, frekuensi suaranya 264 Hz, pipa itu menghasilkan 1 simpul dan 2 perut. Yang keempat, untuk mempertinggi frekuensi suara yang dihasilkan, pipa harus diperpanjang. Inilah yang kita inginkan, kita teliti mana jawaban yang sesuai. Kita lihat ya, L sama dengan 75 cm, V sama dengan 396 meter per sekon. Nomor 1, nada dasar, maka L sama dengan setengah lambda, maka lambda sama dengan 2L, maka 2 dikalikan dengan 3/4 adalah 1,5 meter. Jadi pernyataannya itu adalah 1,5 meter, jawabannya juga 1,5 meter. Frekuensinya, lambdanya sudah ketemu, maka V dibagi dengan lambda
itu 396 dibagi 1,5 264 Hz. Jadi jawaban dengan pernyataan sama. Kemudian yang ketiga, nada dasar pada pipa organa terbuka adalah simpulnya pada pusat pipa organa, ya. Satu simpul, dua perut gelombang. Maka pernyataan benar, jawaban juga benar. Kemudian yang keempat, frekuensinya diperbesar apabila seharusnya L-nya lebih kecil, karena V itu sama dengan F sama dengan V per 2L, ya. Maka jawabannya benar, pernyataannya salah, sehingga kesimpulannya 1 benar, 2 benar, 3 benar, nomor 4 salah. Sehingga jawaban yang sesuai adalah yang A. Itu yang kita inginkan pada soal nomor 2. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Sebuah sumber bunyi bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon mendekati seorang pendengar yang diam. Frekuensi sumber bunyi 380. Dengan kecepatan bunyi juga di udara 400, hitunglah frekuensi yang didengar orang tersebut. Inilah yang diketahui dalam soal. Berapakah FP-nya? Ya. Ini bergerak mendekati, maka nanti bertanda negatif. Ini persamaan efek Dopplernya. Ini yang diminta pada soal nomor 3. V dibagi V dikurangi Vs dikalikan dengan Fs, maka 400 dibagi 400 dikurangi 20, sehingga 400 dibagi 380 dikalikan 380 adalah 400 Hz. Ini yang kita inginkan pada persoalan nomor 3. Kita lihat pada soal nomor 4. Kereta bergerak dengan kecepatan 72 km per jam menuju, ya, stasiun dengan membunyikan peluitnya. Kemudian seseorang mendengar, ya, seseorang di stasiun itu mendengar bunyi 720 Hz. Apabila kecepatan bunyi di udara, berapakah frekuensi peluit yang harus diperbolehkan? Ini yang ditanyakan, Fs-nya berapa, kemudian, ya, ini dikatakan menuju stasiun, ya, mendekati pendengar yang diam. Ini persamaan efek Dopplernya, kemudian ini yang diinginkannya. Maka Fs-nya itu sama dengan Fp dikalikan V dikalikan dikurangi F dikurangi Vs dibagi dengan V, ya. Silahkan dirubah persamaannya, kemudian maka Fp itu sama dengan, ya, diulangi lagi, ini ditulis lagi, ya, V dikurangi Vs dibagi dengan Vp, maka 720 dikalikan 340 dikurangi 20 dibagi 340. Maka 720 dikalikan 320 dibagi 340, hasilnya 6,77,6 dalam satuan Hz, ya. Ini frekuensi aslinya dari peluit yang dibunyikan oleh kereta apinya. Kita lihat pada soal nomor 5. Sebuah truk bergerak dengan kelajuan 36 km per jam di belakang sepeda motor, ya, di belakang sepeda motor. Pada saat truk mengeluarkan bunyi klakson 1000 Hz, pengemudi membaca speedometer 72 km per jam. Ini kecepatan bunyi di udara 340, hitunglah frekuensi yang didengar oleh pengendara sepeda motor, ya. Ini yang kita inginkan. Berapakah Fp-nya, ya? Maka Fs-nya 1000, kemudian, ya, Vs-nya adalah 10, ya. Di belakang sepeda motor berarti ini mendekati sepeda motor. Maka ini persamaan efek Dopplernya pada soal nomor 5, inilah yang kita inginkan, ya.
Maka kalau menjauhi bertanda negatif pada pendengar, kalau mendekati bertanda negatif pada sumber bunyi. Sehingga 340 dikurangi 20 dibagi 340 dikurangi 10. Maka 320 dibagi 330 dikalikan 1000, hasilnya adalah 969,7 atau mendekati 970 S. Jadi yang penting kita bisa mengetahui kalau pendengar mendekati itu bertanda positif, ya. Kalau menjauhi bertanda negatif. Kalau mendekati pada sumber bunyi adalah negatif, menjauhi bertanda positif, ya. Inilah keseluruhan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Semoga kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi pada gelombang bunyi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.